Maka banyak dari perselisihan di antara kaum muslimin, banyak dari perseteruan di kalangan kaum muslimin, di antaranya sebabnya ini. Khobar dari orang-orang yang fasik yang ingin memecah belah dari kaum muslimin, dari persatuan salafiyin, dikatakan si fulan bla bla bla, ustadz fulan bla bla bla. Maka kenyataannya tidak ada perkara tersebut, hanya disampaikan sebagai fitnah saja. Dan sebagian dari kaum muslimin as-salafiyin mengambil khobar bulat-bulat, di mana Allah mengatakan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, jika kalian mendengar orang-orang yang fasik ingin memecah belah dari persatuan kaum muslimin dakwah salafiyah, maka apa kata Allah? Fatabayyanu, harus kalian melaksanakan tabayyun. Antusibu qauman bijahalah, bisa jadi kaum itu masuk kepada perkara yang buruk, seperti tadi tidak diperiksa, akhirnya suudzon kepada ustadz, suudzon kepada al-ikhwah yang lainnya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kelak setelah itu kalian tercerai-berai dan saling menjauh, dan akhirnya kalian kelak akan menyesal. Oh, seandainya aku dulu tabayun dulu, maka sekarang sudah kadung. Apalagi syaitan sudah kadung jauh dengan alim, sudah kadung jauh dengan ustadz. Syaitan terus, jangan membuat sulh, jauhkan, terus dijauhkan. Akhirnya setahun, 2 tahun tidak bergabung dengan ahlu sunnah yang lainnya, maka dia seperti kambing yang jauh dari qati', bagaikan kambing yang jauh dari kelompoknya. Maka lihat, jika kambing jauh dari kelompoknya, kambing itu jika digembalakan maka dia bersatu dengan kelompoknya. Maka serigala-serigala akan susah untuk memangsa. Namun jika kambing tertinggal dan dia berjalan sendirian dan kelompoknya jauh, maknanya di sini adalah seseorang yang jauh dari komunitas ahli sunnah, yang sibuk dengan dunia. Akhirnya di antaranya orang-orang hizbiyun, di antaranya orang-orang awam, di antaranya orang-orang yang hanya sekedar sibuk dengan dunia. Maka dia bagaikan domba yang dalam keadaan berbahaya, bagaikan domba yang jauh dari qati, dari kelompoknya, sehingga serigala kapanpun akan memangsanya dari berbagai arah. Itulah maknanya fitnah dunia. Maka seseorang yang jauh dari ulama, seseorang yang jauh dari menuntut ilmu, teman-teman dia hanya sebatas teman-teman kerja, teman-teman bisnis, teman-teman yang melaksanakan kehidupan dunia bersamanya, dan dia jauh dari komunitas ahli sunnah, maka dia bagaikan domba-domba yang dalam keadaan rentan. Akan datang fitnah dari berbagai jalan di depannya, dan dia akan termakan dengan fitnah karena jauh dengan teman-temannya yang lain dari ahli sunnah yang dia tinggalkan. Ini dikarenakan apa? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kenapa kamu meninggalkan ustadz tersebut dan anak-anak kamu meninggalkan ustadz-ustadz tersebut yang mengajar kepada kebaikan dan kamu dekat dengannya? Karena aku mendengar khobar bla bla bla. Terus kalau mendengar khobar langsung diterima. Itulah kesalahannya. Allah mengatakan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang-orang fasik mengabarkan kepada kalian, maka tabayyun. Maka jika dia tabayyun, bertanya langsung apa yang dilakukan oleh ustadz tersebut, apa yang menyebabkan begini dan begitu, maka semuanya akan clear. Namun mendengar khobar dan memutuskan perkara sendiri, maka itu adalah sebab dari syaitan. Maka oleh sebab itu di dalam hadis disebutkan iyyaka wadh-dhon fa inna dhanna aqdabal hadis.
Hati-hati kamu dengan prasangka praduga mendengar dari seseorang si fulan demikian tanpa tabayun, maka itu adalah cukup bagi kamu, kata Nabi, apa? Akdzabal hadis, khobar yang bohong. Maka zon, prasangka itu disebutkan di dalam syariat khobar yang bohong. Sehingga berprasangka, wah ini ustadz begini, udahlah aku nggak belajar lagi dengannya. Oh ini ustadz begini, udahlah anak-anakku nggak belajar dengannya. Maka hanya sekedar zon. Padahal kalau ditanyakan, kalau diluruskan mudah. Namun syaitan sengaja membatasi keadaannya. Sehingga di dalam ayat ini disebutkan, antusibu qauman bijahalatin, maka kalian nanti akan mendolimi dari suatu kaum dengan don dan dengan khobar yang bohong tadi, maka akibatnya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kalian akan menyesal kelak, dan penyesalan ini biasanya di akhir. Dan begitupun tentang permasalahan al-fisq. Apa itu definisi dari fisk? Al-fisq dari segi lughah khuruj an syai', asal dari fasik, kefasikan adalah keluar dari tempatnya. Ini dari segi lughah. Mana dalilnya? Dalilnya datang di dalam hadis tentang permasalahan tikus dan burung gagak dan yang lainnya. Maka di dalam hadis disebutkan juga kalajengking minal fuwaisik dan juga cecak minal fuwaisik, bahwa mereka itu dari kefasikan, binatang-binatang yang fasik. Kenapa? Karena dia keluar dari tempatnya untuk mencelakakan manusia. Seperti ular, di dalam hadis disebutkan, jika kamu sholat ada ular, bunuhlah. Karena dari fuwaisik, dari kefasikan. Maknanya binatang ini keluar dari sarangnya untuk mencelakakan manusia. Dan disebutkan juga tikus dari fuwaisik karena dia keluar dari sarangnya untuk merusak. Kebanyakan tikus merusak, mengambil sesuatu, menggigit-gigitnya. Apalagi kalau dia dalam keadaan lapar, maka kasur pun digigit-gigit. Lemari, baju-baju tersimpan rapi, pas dibuka belakangnya bolong karena tikus. Maka dinamakan fuwaisik karena keluar dari sarangnya untuk membuat keonaran. Ini makna dari fisk, kefasikan dari segi lughah, bukan dari segi makna istilah. Adapun dari segi istilah di ilmi jarh wa ta'dil, al-fisq adalah at-tarku li amrillah wal isyan lahu wal khuruj an tariqil haq. Maknanya seseorang yang keluar dari jalan yang hak, dari syariat yang benar, sehingga dia bermaksiat kepada Allah. Maksudnya melaksanakan dosa-dosa besar dan tidak mentaati perintah Allah, keluar dari jalan yang benar. Maka di sini diambil kefasikan keluar dari segi lughah Arabiyah, maka prakteknya adalah keluar dari jalan yang lurus. Maka orang-orang yang melaksanakan misalnya kefasikan yang jelas, orang-orang yang berdusta atas hadis Nabi, dan ini yang paling ditakutkan di dalam periwayatan ilmu hadis, dan ini puncaknya, maka dia telah keluar dari jalan kebenaran. Dan ini yang menyebabkan kenapa para muhaddisin mensyaratkan al-adalah, ditakutkan semua orang membuat hadis-hadis palsu. Maka ini contoh kefasikan dari permasalahan periwayatan, puncaknya dia memalsukan hadis. Dan ini telah datang hadisnya bahwa perbuatan ini haram. Hadis yang mutawatir, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Bahwa barang siapa yang seseorang itu memalsukan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka falyatabawwa maq'aduhu minan nar, agar dia itu mempersiapkan dirinya untuk duduk di api neraka.
Maka ini puncak kenapa para ulama menjadikan syarat bahwa syarat seorang muhaddits harus terjauh dari kefasikan. Salamatu minal fisk. Dan kefasikan di sini juga bisa jadi kefasikan yang berhubungan dengan hawa nafsu dunia, seperti orang berzina, minum khamr, dan bahkan misalnya merokok, karena yang rajih merokok adalah haram, bukan mubah ataupun makruh, tetapi haram. Maka orang-orang yang melaksanakan demikian jelas ditinggalkan hadisnya. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari An-Nakhai, Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, bagaimana menceritakan salaf dulu menuntut ilmu dan mengambil ilmu. Kanu idza atau rajula liya'khudhu anhu al-haditha nadharu ila sumtihi wa ila salatihi wa ila halihi thumma ya'khuduna anhu. Bahwa dulu salaf jika ingin mengambil hadis, dan sekarang jika mengambil ilmu, saya mau duduk dengan Ustadz Fulan, saya mau belajar dengan Ustadz Fulan, atau anak saya mau disimpan di tempat Ustadz Fulan, ataupun di zaman dulu saya ingin mengambil hadis dari Syekh Fulan. Maka disebutkan dulu salaf, as-salafus saleh, seperti ucapan Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, bahwa mereka jika datang kepada seseorang untuk mengambil hadisnya, mengambil ilmunya, maka mereka melihat kepada sumtihi, maknanya akhlaknya. Orang ini akhlaknya mulia atau tidak. Wa ila salatihi, dan kepada agamanya, dia orang yang salat berjamaah atau tidak. Dan dalam keadaan yang lainnya, yang dohir, terjauh dari kefasikan, tidak merokok, tidak melaksanakan perzinaan, dan tidak seorang bankir yang kerja di bank yang dilaknat, ataupun perkara-perkara yang ma'ruf, bukan seorang penadah hasil pencurian, dan bukan seorang pencuri. Maka awas jika kalian mondok pesantren dan tangannya panjang dan membuat saudara-saudara kalian kehilangan uang 50.000, 20.000, maka apa faidahnya kalian duduk di sini? Maka hadis tidak diterima, ilmu tidak diterima dari orang-orang seperti ini. Maka inilah disepakati oleh para ulama, ahlul ilm telah bersepakat, anasima mimman thabata fisqahu la yajuz. Sepakat ahlul ilm, tidak boleh ada seseorang yang jelas kefasikannya untuk diambil ilmunya. Maka tidak boleh seseorang yang melaksanakan dosa-dosa besar dan jelas, seperti si fulan masyhur pezina, si fulan masyhur penjual narkoba, si fulan masyhur di desanya demikian dan demikian, maka tidak boleh untuk diambil hadisnya. Maka ini dari permasalahan kefasikan. Dan perkara yang kedua dari orang-orang yang mempunyai adalah wasalamah minal fisk wa khawarimil muru'ah. Apa itu khawarimul muru'ah? Maka maknal muru'ah dari segi lughah hiya al-insaniyah. Khawarimul muru'ah adalah cacat muru'ahnya. Apa itu muru'ah? Muru'ah dari segi lughah al-insaniyah, kehidupan bermasyarakat. Dan di dalam istilah, dan ini yang kita ambil, al-ahdu bi mahasinil akhlaq wa jamilul adat. Maka yang dikatakan dengan wa khawarimul muru'ah, seseorang yang adil itu tadi salimun minal fiski wa khawarimil muru'ah. Dia selamat dari kefasikan. Tadi sudah jelas kalau kefasikan masuk kepada dosa besar.
Adapun khawarimul muru'ah, agar dia juga terjauh dari adat-adat yang buruk. Maka khawarimul muru'ah dijadikan oleh para ulama sebagai syarat juga seseorang adil menjauhi perkara-perkara yang mubah, namun dia menjadikan buruk akhlaknya. Maka permasalahan khawarimul muru'ah berbeda-beda ukurannya, tergantung kepada adat istiadat, dan berbeda-beda ukurannya. Yang jelas dia perkara yang tidak sampai mencapai haram dan hubungannya dengan adat, atau hubungannya dengan syariah yang tidak mencapai haram. Nah, lalu kenapa dijadikan syarat? Kan sudah jelas tadi fasik. Orang yang fasik, salamah minal fisk, itu syarat. Jika dia masuk kepada kefasikan, dia pencuri, ya sudah tidak diterima hadisnya. Dia pembohong, tidak diterima hadisnya. Namun di sini kenapa khawarimul muru'ah? Jawabnya, khawarimul muru'ah min bab saddu dzari'ah, dari bab mencegah sebelum dia masuk kepada kefasikan. Maka kalau begitu bagaimana dari permasalahan khawarimul muru'ah? Maka dikatakan oleh para ulama, khawarimul muru'ah perkara-perkara yang berhubungan dengan adat istiadat ataupun berhubungan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ini dia khawarimul muru'ah, dan hitungannya kepada adat.